lalu begini. Sesuaikan dengan dat yang sudah kita buat ya, seperti yang dalam pola itu. Seperti ini teman-teman. Kita cek yang bagian bawah ini, kita samakan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke proses menjahit teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan, untuk kain satin kita balikkan ya. Jadi yang bagian dalam satin kita gunakan untuk luar, yang bagian luar satin kita gunakan untuk dalam. Jadinya seperti ini. Kita akan jahit kupnat dulu teman-teman. Ini untuk badan belakang, kita akan jahit kupnat. Untuk kupnat badan belakang, saya akan satukan antara brokat dan satin ya. Kita ratakan dulu seperti ini ya. Nanti lebihan-lebihannya kita gunting. Oke. Bagaimana cara menjahit kupnat yang disatukan dengan satin? Mungkin teman-teman sudah punya cara sendiri. Salah satu cara saya yaitu dengan menggunakan jarum pentul teman-teman. Kita tusuk di sini di bagian tepi kupnat atau puncak kupnat sini ya. Yang kita tusuk di bagian tengah-tengahnya ya, di garis tengahnya. Setelah seperti ini kita lipat, kita angkat di bagian jarum pentulnya seperti ini, kita lipat ya. Dan kita pentul kembali di bagian sini. Kita akan jahit kupnat ini mengikuti garis yang sudah ada ya. Seperti ini untuk badan belakang. Dan untuk badan depan yang akan kita kupnat hanya satinnya saja. Di sini, di sini, di sini, dan di sini. Yuk kita jahit.
Lalu kita gosok teman-teman. Untuk menggosoknya saya menggunakan alat bantu lain, yaitu bantalan dan kayu ya. Dan ini biasanya saya lakukan jika kita menggosok kain yang warna cerah. Kita harus menyediakan satu alat bantu atau satu benda. Saya menggunakan kain keras ban yang tidak pakai lem untuk menggosok-gosokkan dulu agar agar tidak kotor ya pada hasil gosokannya. Lalu tips menggosok kupnat seperti ini teman-teman, kita gosok dulu menyesuaikan seperti ini ya. Kita gosok seperti ini, dimatikan dulu. Nah, setelah itu baru kita gosok dimiringkan seperti ini. Jadi di sini upayakan harus flat ya, di sini tidak kaku lah ya di bagian ujung kupnatnya itu. Sama di bagian kupnat tengah juga seperti ini dulu. Lalu kita miringkan ke bagian samping. Di sini harus flat ya. Setelah itu teman-teman, untuk badan belakang kita jahit satukan di bagian samping-sampingnya. Dari sini ke sini ke sini ke sini, dan kita rapihkan, kita samakan dengan furingnya ya, dengan satinnya. Kita jahit di sini, kita satukan sama kiri dan kanan untuk badan belakangnya. Cara menyatukannya terserah teman-teman, kalau bisa menggunakan mesin jahit silahkan langsung dijahit saja. Yang penting ini jangan sampai bergeser-geser. Tetapi kalau misalkan tidak bisa seperti saya seperti saya biasanya jelujur dulu semua, seret keliling jelujur, baru nanti setelah itu di bagian samping dan bagian tengah sini kita obras. Untuk pundak dan leher tidak, karena pundaknya ini pundak kecil. Kalau pundaknya pundak besar kita obras ya. Untuk badan belakang seperti itu. Lalu untuk badan depan kita masuk ke bagian ini. Nah, yang pola aneh-anehnya ini nih ya. Kita akan kelola di sini ya. Di sini sudah ada tanda-tandanya 1 2 3 1 2 3. Di puncak ini adalah bagian yang ke atas seperti ini teman-teman. Nah, lalu yang di sini kita luruskan begini. Boleh menggunakan bantuan jarum pentul dulu seperti ini ya. Satu, lalu begini. Sesuaikan dengan dat yang sudah kita buat ya, seperti yang dalam pola itu. Lalu di sisi yang sebelahnya juga sama. Jadi mengadu ke bagian depan ya. Seperti ini teman-teman. Kita cek yang bagian bawah ini
kita samakan dengan furingnya atau dengan satin yang sudah kita jahit. Oke, kita balikkan. Oh ya, udah kita cek dulu ya, seperti ini ya. Perhatikan teman-teman, ini tengah ketemu tengah ya. Jika ini masih ada kelonggaran, boleh kita susutkan lagi yang di bagian sininya. Terserah mau yang di bagian mana aja, yang di tengah boleh. Biar tidak ribet, satu sisi saja gini ya. Kita tarik lagi, kita rapatkan kembali. Nah, yang sini juga sama. Karena bisa saja saat menggunting saya menggeser ya, atau tergeser tidak sengaja, itu bisa saja karena ini kan bahannya cukup fleksibel ya. Jadi sangat memungkinkan pergeseran. Tetapi dalam hal ini kita harus menentukan satu patokan, boleh dengan ini, boleh kita samakan lagi dengan polanya. Seperti ini ya. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Setelah itu kita balikan teman-teman. Dan kita tempelkan ke sini, ke badan satinnya. Seperti ini. Nah. Tengah ini ketemu dengan tengah ya. Bagaimana setelah ini? Setelah ini teman-teman jahit satukan dari sini ke sini, semua jahit satukan antara furing dengan brukatnya ya. Jahit satukan ke sini sampai bawah. Tuh. Karena ini kain ya, kalau misalkan kemarin kita membuat pola, merubah polanya itu di sininya lurus, karena ini kain dia akan bergeser seperti ini. Nah, membentuk sendiri ya. Jadi menjadikannya lebih cantik sendiri. Cuman posisi garis dasarnya tetap pada posisi yang kita buat kemarin. Oke ya. Kita jahit dulu teman-teman. Kita kalau saya jelujur dulu mungkin ya dari sini terus ke sini sampai keliling ya. Kalau teman-teman mau jahit silahkan jahit ya. Sudah kita gosok teman-teman. Dari yang tadinya brukat dengan furing kita jahit satukan ya, seperti ini ya, seperti ini kita satukan semua di sisi-sisinya.
lalu kita gosok dan kita rimbas atau kita samakan, atau yang lebihan-lebihannya kita buang, kita gunting, samakan juga kiri dan kanannya ya. Seperti ini, terus kita rapihkan ya, kiri dan kanan kita rapihkan, kita samakan. Baru nanti di bagian pundak kita satukan, sini pundak depan dengan pundak belakang kita satukan, samping kita satukan, kiri dan kanannya kita satukan. Lalu ini ada lapisan untuk leher badan depan ya, yang sudah kita buat dan sudah kita kasih visilin. Saya menggunakan visilin tipis ini untuk leher badan depan, dan ini untuk leher badan belakangnya. Sama, ini sudah menggunakan visilin ya. Seperti ini teman-teman. Nanti untuk lapisan ini kita obras di bagian bawah. Sama, di sini juga obras bagian bawah. Dan bagian samping ini ya, samping badan depan ataupun belakang, sebelum kita satukan kita obras terlebih dahulu dan nantinya akan kita pecah. Kecuali untuk yang pundak, meskipun kita pecah, tidak kita obras terlebih dahulu. Boleh diobras juga nggak apa-apa, karena meskipun tidak diobras, dia akan tertutup oleh lapisan ini, jadi nggak masalah kalau untuk itu. Lalu di bagian samping, di bagian tengah muka badan belakang yang ini untuk sleting, kita obras sampai bawah ya, sini. Yang di bagian bawahnya nanti setelah disatukan dengan badan belakang kita obras ya. Setelah proses pengobrasan, kita lanjut ke proses selanjutnya. Setelah kita obras teman-teman bagian samping badan depan ya, dan badan belakangnya, kita akan jahit satukan di bagian samping dan bagian pundak untuk depan dan belakang. Jarak kampuhnya sudah kita tentukan 2 cm. Lalu kita akan gosok pecah di bagian sini, di bagian pundak juga, dan di bagian sisi yang sebelahnya. Lalu kita jahit juga untuk lapisan lehernya. Dan kita akan gosok pecah teman-teman. Ini hasil sementara untuk badan depannya teman-teman. Bagian belakangnya polos saja, kita aksen di bagian depan saja.